seumpama biji sesawi. Shalom saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi dan kita sedang membahas satu menjaga hati. Dan kemarin kita tahu kenapa hati ini perlu dijaga, karena hati itu mencerminkan siapa saudara. Jadi hal itu perlu kita menjaga hati supaya memancar kehidupan dalam hidup kita. Kita baca ayatnya dengan jelas saudara Tuhan di dalam Amsal. Dikatakan Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara ini bisa memancarkan kehidupan kalau kita ini bisa menjaga akan hati kita. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, otomatis yang memancar bukan kehidupan, tetapi yang memancar bisa yang disebut dengan kematian. Kenapa kita ini harus menjaga hati? Kalau hati kita tidak dijaga dan kita bisa memancarkan akan kejahatan, kematian, bukan kehidupan. Dan kalau hati kita jahat, minimal ada 3 hal yang bisa terjadi. Yang pertama adalah saudara akan bertindak sesuatu yang jahat. Karena hati saudara tidak dijaga, hati saudara terkontaminasi dengan yang jahat, maka tindakan saudara akan jahat. Jadi kenapa ada seorang ibu membunuh anaknya atau seorang anak membakar ibunya, itu semuanya sumbernya dari hati yang jahat. Jadi kalau hati kita tidak dijaga, kita akan bertindak sesuatu yang jahat. Berikutnya saudara Tuhan, kalau hati kita tidak dijaga, maka kita ini akan memiliki hati yang keras atau boleh dikatakan bebal. Jadi hati kita bisa menjadi mengeras dan dikatakan bebal kalau kita tidak bisa menjaga akan hati kita. Dikatakan di dalam Markus 6 ayat yang ke-52, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi saudara Tuhan, kita kalau tidak menjaga hati, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mujizat-kah atau hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang keluar dari hidup kita adalah hati yang keras, hati yang bebal, hati yang degil. Biarlah dalam hidup kita ini kita mengalami, mau menjaga hati kita supaya kita ini betul-betul menjadi orang-orang yang diperbarui dari hari lepas hari. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita tidak menjaga hati, hal berikutnya bukan membuat kejahatan, bukan kita menjadi orang yang keras, tapi kita akan membuat yang keluar dari mulut kita, perbendaharaan dari mulut kita adalah sesuatu yang buruk. Orang bisa memaki-maki, orang bisa berkata kotor. Itu karena apa? Hatinya penuh seperti itu, tidak dijaga. Apa yang masuk dari mulut itu biasa saja, tapi yang keluar, saudaraku, itu yang menajiskan. Dikatakan, saudaraku kasih Tuhan, dalam Matius 12 ayat yang ke-34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal baik, sedang kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi saudara kasih Tuhan, tidak usah lihat parasnya, lihat perkataan, sudah tahu siapa mereka atau teman saudara, karena itulah hati. Hati itu sesuatu yang bisa meluap melalui perbendaharaan perkataan kita, melalui mulut kita. Dikatakan lagi dalam ayat yang ke-35, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Perbendaharaan yang dimaksud adalah hati kita. Jadi kenapa hati kita ini perlu dijaga? Supaya memancarkan kehidupan dalam hidup kita. Tuhan berkati, sampai jumpa esok pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjaga hati kami, supaya kami tidak bertindak yang jahat, supaya hati kami tidak keras, bahkan apa yang keluar dari mulut kami adalah sesuatu yang membangun, tidak mematikan, memancarkan kehidupan. Haleluya. Amin.